peristiwa yang terjadi yang hari ini yang saya dengar dari telinga saya, sampai saya tidak bisa mendoakan, sampai saya kehabisan kata-kata untuk berdoa. Saya tidak berbahasa apapun dalam menolong setiap orang yang hari ini disentuh Tuhan secara pribadi. Kadang saya hanya memeluk dan tidak ngomong apa-apa. Kadang saya hanya mendengarkan tangisnya dan tidak berkata-kata sepatah kata pun, karena Allah sudah mendengar. Setelah selesai melayani renungan pujian seperti ini, saya pasti lemah tak berdaya karena mendengarkan begitu banyak perkara di telinga saya yang Bapak Ibu sekalian tidak mendengarkan. Bahwa hidup saat ini tidak baik-baik saja. Sampai saya tidak punya kata-kata selain hanya menguatkan, karena Tuhan sudah mendengarkan. Mengampuni saat ini menjadi pilihan yang perlu kita pikirkan masa-masa. Karena semua telah berlalu, tidak akan terjadi lagi. Dan semua telah berlalu, tidak akan menambah sehasta pun usiamu, dan tidak akan pernah menambah 1 rupiah pun kekayaanmu, dan tidak akan pernah menyembuhkan luka yang ada di batinmu selain menyembuhkan luka itu sekarang juga. Tidak ada pilihan. Mau dipikir sudah terjadi, dipikir terus, kok saya bodoh sekali. Itu yang selalu saya pikirkan dalam hidup saya. Justru dengan mengampuni apa yang saya lakukan, ibu saya sembuh dari kanker. Itu yang mendorong saya untuk hidup bersama dengan Tuhan. Mukjizat yang terjadi bagi ibu saya 1996 telah membuka sebuah lembaran baru dalam hidup saya, bukan karir saya. Mukjizat itu nyata dalam hidup setiap kita, hanya keputusan Tuhan itu beda-beda. Terkadang saya tidak punya kalimat untuk meneguhkan, untuk meneduhkan apa yang harus saya lakukan. Tuhan, aku percaya Kau menolong saat ini.
sekalipun dalam hidup setiap kita. Karena hanya Dia yang sanggup. Ketika saat ini kita sudah bisa mengampuni, ketika kita pulang dari tempat ini, kita berusaha untuk melupakan, tetapi kita harus mengerti bahwa tidak ada satupun yang tidak Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Bahkan selai rambut yang jatuh pun itu atas izin Tuhan. Berarti masalah yang terjadi dalam hidup saya maupun masalah yang terjadi dalam hidupmu itu seizin Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada satu masalah pun yang bisa terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Apapun masalahmu, selai rambut yang jatuh itu Tuhan tahu. Itu bukan kesalahan orang yang saat ini ada dalam pikiranmu, merusak hidupmu, menghancurkan rumah tanggamu, menghabiskan uangmu, menjadi orang yang memberikan penderitaan kepadamu. Karena ternyata semua itu Tuhan izinkan. Bukan Tuhan perbolehkan untuk maksud tujuan supaya menghukum kita, bukan. Tapi Tuhan memberikan izin untuk segala yang terjadi, untuk memberikan sebuah pembelajaran. Karena kamu salah, karena kamu keliru, aku juga salah, aku juga keliru. Saya juga mengalami